Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Paris Rambe dengan NIM 22150500168. Di sini saya akan mereview makalah kelompok 13, yaitu tentang tafsir lil bayan Al-Qur'anul Karim. Pertama, sebelum kita mengenal kitab tafsir bayan lil Qur'anil Karim, kita bacakan dulu sedikit biografi dari penulisnya, yaitu biografi Binti Syati. Nama lengkap Binti Syati adalah Aisyah Abdul Rahman, lebih dikenal sebagai Binti Syati. Ia lahir pada tanggal 6 November 1913 Masehi atau tanggal 6 Zulhijjah 1331 Hijriah di kota Dimayat di wilayah Delta Nil bagian barat Mesir. Ia adalah putri pasangan Muhammad Ali Abdul Rahman dan Faridah Abdus Salam Muntasir. Keduanya merupakan tokoh agama lulusan Universitas Al-Azhar. Dari pihak ibunya, kakeknya Syekh Ibrahim Adam Huji Al-Kabir juga dikenal sebagai salah satu ulama besar di Al-Azhar. Sejak kecil, Binti Syati tumbuh dalam keluarga yang religius dengan latar belakang ekonomi dan intelektual yang terpandang. Meskipun masyarakat pada saat itu masih berpandangan konservatif terhadap pendidikan perempuan, orang tuanya telah mempersiapkannya sejak dini untuk menjadi seorang ulama perempuan. Pada usia 5 tahun, ia mulai pendidikan formal yang berhasil menghafalkan Al-Quran di Madrasah Al-Kutub. Karir akademisnya memajukan prestasinya yang luar biasa, seperti pada tahun 1939 ia meraih gelar LC dalam bidang sastra dan bahasa Arab dari Universitas Fuad, sekarang yang dikenal dengan Universitas Kairo. 2 tahun kemudian, ia menyelesaikan gelar magister di bidang yang sama pada tahun 1990. Ia meraih gelar doktor dengan disertai berjudul Al-Ghufran li Abu Al-Ala Al-Ma'ari. Seterusnya, selain Al-Tafsir lil Al-Bayan Al-Karim, Binti Syati juga menghasilkan sejumlah karya yang penting di bidang tafsir. Karya-karya tersebut antara lain adalah Kitabuna Al-Kabir Al-Akbar 1967 yang menekankan posisi Al-Quran, Al-Tafsir Al-Bayan Al-Quran Jilid 2 1969, dan Maqal fil Al-Insan Dirasah Quraniyah 1969 yang membahas konsep manusia dalam Al-Quran. Selanjutnya, ia menulis Al-Quran wa Al-Tafsir Al-Ashri 1970 yang menekankan relevansi tafsir dengan isu-isu kontemporer, dan Al-Iqjaz Al-Bayan lil Quran 1971. Kemudian, karir profesionalnya dimulai pada tahun 1929 sebagai guru di sekolah dasar, khususnya Putri Al-Masuriyah pada tahun 1932. Ia diangkat sebagai pengawas pendidik di sebuah lembaga pendidikan berbahasa Inggris dan Perancis pada tahun 1939. Ia juga pernah dipercaya sebagai profesor tamu di Universitas Umum Durman, Sudan, dan di Universitas Qawaria, Maroko. Lebih lanjut, pada tahun 1960-an, beliau juga berkesempatan memberikan kuliah dan melakukan studi ilmiah bagi para cendekiawan di berbagai kota besar seperti Roma, Aljazair, New Delhi, Baghdad, Kuwait, Yerusalem, Rabat, Fez, dan Khartoum. Binti Syati wafat pada awal Desember 1998
di usia 85 tahun karena serangan jantung. Meskipun telah wafat, tapi pemikiran beliau sampai sekarang ini, karya-karyanya menjadi bagian penting dari warisan intelektual modern. Kemudian, latar belakang penyusunan kitab Tafsir Al-Bayan lil Qur'anil Karim. Pertama, bahasa Arab. Bahasa Al-Quran memiliki keindahan yang unik, yang tak tertandingi. Bahkan Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi, memeluk Islam setelah mendengarkan adiknya membaca ayat yaitu surat Toha. Keindahan struktur bahasanya begitu dahsyat sehingga Al-Quran menentang siapapun yang menghasilkan karya yang semisal Al-Quran. Sejak kecil, bintu Samit tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kental dengan tradisi sufi, di mana pembaca Al-Quran merupakan kegiatan utama lingkungan membentuk kepribadiannya, menjadikan nilai-nilai Al-Quran tertanam kuat dalam kehidupannya sehari-hari. Kecintaannya pada ilmu tafsir tumbuh ketika ia bertemu dengan Profesor Amin Al-Khuli, seorang pakar tafsir di Universitas Kairo yang kemudian menjadi suaminya. Bintu Al-Sati mengakui bahwa dalam menyusun Al-Tafsir Al-Bayan lil Qur'anil Karim, ia mendasarkan pada metode yang dikembangkan oleh suaminya, Profesor Amin Al-Khuli, tahun 1895 sampai 966. Al-Khuli merumuskan metode tafsirnya melalui karya Manahiz Al-Tajdid fi Al-Nahwi wal Balaghah wa Al-Tafsir wal Adab, khususnya pada bagian yang membahas tafsir. Dalam karya ini ia menekankan pendekatan tematik atau menggunakan maudhu'i. Kemudian ciri khas, corak dan metode penafsiran. Salah satu ciri khas metode tafsir dikembangkan oleh Aisyah bintu Al-Sati adalah perhatiannya yang mendalam terhadap aspek linguistik Al-Quran. Pertama, ia berusaha mengungkapkan makna yang tersembunyi di dalam penggunaan sinonim, dengan meyakini bahwa tidak ada dua kata dalam Al-Quran yang benar-benar identik. Kedua, ia menyoroti sifat mukjizat Al-Quran melalui analisis frekuensi pengulangan kata. Ketiga, ia menekankan pentingnya ketertarikan munasabah antara ayat dan surat. Secara garis besar, prinsip penafsiran binti Sati bertumpu pada 3 poin. Pertama, Al-Quran dipahami dengan menunjukkan dirinya sendiri Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran harus dipelajari secara keseluruhan sebagai teks yang utuh dengan ciri dalam ekspektasi dan gayanya. 3. Urutan kronologis pemahyuan Al-Quran penting dipertimbangkan guna memberikan tinjauan historis atas isinya. Kemudian, gaya Al-Quran melalui kajian metode induktif. Dalam praktiknya pendekatan ini melibatkan 4 utama. 1. Semua ayat berkaitan dengan tema tertentu dikumpulkan menggunakan metode maudhu'i. 2. Ayat-ayat tersebut disusun berdasarkan urutan kronologis. 3. Setiap kata dalam Al-Quran ditafsirkan berdasarkan makna linguistik aslinya dengan merujuk pada bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. 4. Pernyataan yang sulit ditafsirkan dianalisis baik secara tekstual maupun kontekstual dan diperiksa berdasarkan